kelas kata. Kata merupakan salah satu unsur bahasa berupa gabungan huruf yang memiliki arti. Kata dapat menjadi perwujudan perasaan dan pikiran. Ada kata yang dapat berdiri sendiri, ada juga yang perlu dilengkapi kata lain untuk menyampaikan maknanya. Untuk mengetahui apakah sebuah kata bisa berdiri sendiri atau tidak, kita dapat mengenali kelas-kelas kata. Ada beberapa kelas kata, di antaranya nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbia, dan partikel. Pertama, nomina. Nomina disebut juga kata benda. Isi kelas kata ini adalah nama-nama segala hal yang ada di alam, mulai dari benda mati atau barang, sampai benda hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Kata nomina disebut juga sebagai kata benda. Salah satu ciri dari kata nomina yaitu tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Misalnya kata bunga. Tidak bisa dikatakan tidak bunga, maka kata bunga termasuk ke dalam kelas kata nomina. Kedua, pronomina. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nomina agar tidak berulang-ulang. Misalnya, untuk menggantikan penyebutan orang yang jumlahnya tunggal, kita bisa menggunakan saya, kamu, atau dia. Kemudian untuk menggantikan penyebutan orang jamak, kita dapat menggunakan kami atau mereka. Adapun kata ganti ini dan itu bisa digunakan untuk menggantikan kata benda hidup atau kata benda tak hidup. Bisa juga untuk menyebutkan kata benda tunggal atau juga kata benda jamak. 3. Verba. Verba atau kata kerja berisi kata yang menggambarkan tindakan, proses, atau keadaan. Dalam kalimat, verba menjadi predikat, hal yang dikenai subjek atau mengenai subjek. Jumlah kata verba sangat banyak. Ini dipengaruhi beragamnya kegiatan yang manusia lakukan, mulai dari yang terlihat langsung seperti membaca, mendengarkan, menulis, dan lain sebagainya, maupun kegiatan yang tidak terlihat seperti berpikir, merasakan, dan lain sebagainya. Keempat, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang berfungsi untuk menerangkan nomina atau pronomina. Kata sifat memiliki ciri khas. Kata sifat meliputi hal-hal yang dapat menggambarkan ciri khas nomina atau pronomina, seperti ukuran, jumlah, warna, usia, bentuk, asal, dan lainnya. Kelima, adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang berfungsi memberikan penjelasan tentang nomina, verba, juga adjektiva. Yang termasuk adverbia diantaranya tempat, arah, waktu, juga kata-kata penekanan seperti agak, mungkin, hanya, dan lainnya. Terakhir, keenam, partikel. Yang termasuk kata partikel biasanya tidak memiliki makna, karena fungsi dari kata partikel ini adalah sebagai kata tambahan. Ada beberapa jenis kata partikel dikelompokkan dalam preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Preposisi adalah kata yang dapat menunjukkan hubungan antara nomina atau pronomina dengan kata lainnya. Biasanya ditulis di depan
kata yang dihubungkan, terpisah spasi. Misalnya kata depan yang menunjukkan keterangan seperti di, ke, dari, untuk, dan lainnya. Konjungsi merupakan kata yang berfungsi menghubungkan unsur-unsur bahasa, mulai dari antar kata, antar frasa, antar klausa, sampai antar kalimat. Misalnya sebelum, sampai, tetapi, dan yang lainnya. Interjeksi adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan seruan perasaan, baik dalam situasi gembira ataupun merana. Misalnya kayak oh, wah, aduh, si, nah, dan lainnya. Dalam praktiknya, ketika berbicara ataupun menulis, kita mungkin akan mendapatkan kata-kata berpindah kelas. Hal itu terjadi karena adanya modifikasi dengan penambahan afiksasi atau imbuhan pada kata dasar. Bisa berupa prefiks atau imbuhan di depan, infiks atau imbuhan di tengah, sufiks atau imbuhan di akhir, dan konfiks atau imbuhan yang ada di awal dan di akhir. Makin sering kita berlatih keterampilan berbahasa, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, makin banyak juga pembendaharaan kata kita. Terima kasih sudah mendengarkan.